pesawat kiamat Putin melayang di atas Moskow picu kekhawatiran perang nuklir. Presiden Vladimir Putin memicu kekhawatiran bahwa ia bisa berada di ambang meluncurkan perang nuklir. Setelah pesawat hari kiamat Rusia terlihat di atas langit Moskow pada hari Jumat, hari kiamat adalah julukan yang diberikan untuk jenis pesawat yang dikerahkan sebagai pos komando udara jika terjadi perang nuklir. Sebuah pesawat Ilyushin-2 96400M diamati terbang rendah di atas langit Moskow kemarin. Sebuah pesawat pos komando udara FSB, Federal Security Service, yang secara informal dikenal sebagai pesawat hari kiamat, tampaknya berputar-putar di luar Moskow pada ketinggian rendah. Scott Statement, seorang jurnalis investigasi dan pendiri Forensic News. Seperti dikutip dari Express.co.uk Sabtu 8 Oktober, postingan media sosial itu disertai dengan tangkapan layar jalur penerbangan pesawat di atas Moskow. Ilyushin-2 96400 meter awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai pesawat penumpang berbadan lebar. Namun kemudian diputuskan untuk menggunakan pesawat sebagai pos komando terbang yang akan digunakan jika terjadi perang nuklir. Asosiasi Produksi Pesawat Voronezh, produsen pesawat, mengumumkan perubahan rencana pada Juli tahun lalu. Pasukan dirgantara Rusia akan menerima 2 pos komando udara berdasarkan 96400M, kata seorang juru bicara perusahaan. Salah satunya sedang dalam produksi, ia menambahkan. Putin sendiri memiliki pesawat hari kiamat sendiri yang dikenal sebagai Kremlin terbang. Pesawat tersebut merupakan pesawat Ilyushin 280 versi modifikasi dari pesawat penumpang dan kargo 286. Tidak memiliki jendela selain dari kokpit untuk memastikan perlindungan maksimal dari ledakan nuklir. Kremlin terbang menawarkan peralatan komunikasi khusus yang terletak di kubah di badan pesawat yang dilaporkan mencegah paparan serangan elektromagnetik. Jika terjadi perang nuklir, pemimpin Rusia dan rekan-rekannya akan menggunakan pesawat untuk memastikan rantai komando dan komunikasi yang berkelanjutan. Rusia telah mengalami kemunduran yang parah dan memalukan di medan perang di Ukraina selama sebulan terakhir. Kehilangan wilayah substansial baik di front timur dan selatan. Pakar keamanan khawatir bahwa Putin dapat mengambil tindakan putus asa dalam upaya untuk membalikan kerugian. Beberapa percaya pemimpin Rusia mungkin mencoba menggunakan pencaplokan ilegal baru-baru ini atas lebih banyak wilayah Ukraina sebagai dalih untuk meluncurkan serangan nuklir. Menurut doktrin, nuklir Rusia itu bisa meluncurkan serangan nuklir serangan pertama jika kedaulatan negara itu terancam. Aneksasi membuat wilayah yang saat ini diperebutkan di Ukraina secara efektif menjadi bagian dari Rusia, sehingga membuka jalan bagi potensi penyebaran senjata atom. Presiden Rusia itu dalam berbagai kesempatan mengancam akan mengerahkan persenjataan atomnya melawan Barat jika NATO terus memberikan bantuan militer ke Ukraina. Dia baru-baru ini menegaskan kembali bahwa Moskow siap untuk menggunakan semua kekuatan dan sarana yang kami miliki untuk melindungi wilayah Rusia setelah secara ilegal mencaplok 4 provinsi Ukraina pekan lalu. Pemimpin Rusia itu bahkan tidak melakukan apapun untuk meredam ketakutan akan konfrontasi nuklir yang akan segera terjadi antara Rusia dan Barat. Retorika nuklir Kremlin yang meningkat mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memperingatkan bahwa dunia menghadapi prospek Armageddon yang sangat nyata. Dia mengatakan bahwa Putin tidak bercanda dan dunia untuk pertama kalinya sejak krisis rudal Kuba menghadapi ancaman langsung terhadap penggunaan senjata nuklir. Bomber Rusia dipersenjatai hulu ledak nuklir dilaporkan masuk ke ruang udara Eropa. Ini dilaporkan media Swedia yang mendeteksi hal tersebut awal bulan ini. Dilaporkan setidaknya ada 4 pesawat tempur Moskow mendukik di atas Baltik. Jajat itu dikatakan menuju Pulau Gotland di Laut Baltik. Hal sama juga dimuat Desan. Swedia disebut mengkonfirmasi instruksi di wilayah ke wilayah udaranya telah terjadi awal bulan ini. Meski pengungkapan bahwa hal tersebut adalah bomber Rusia baru muncul sekarang. Swedia dikabarkan menanggapinya dengan mengirim 2 jet JAS 39 Gripen untuk operasi pencegatan. Pejabat militer negara itu menyimpulkan bahwa pesawat-pesawat itu dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir setelah memeriksa gambar-gambar mereka. Kami menilai itu secara sadar yang sangat serius, terutama karena Rusia adalah negara yang berperang, kata Kepala Angkatan Udara Karl Johan Edström. Insiden itu terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan Swedia dan Finlandia untuk tidak ikut campur dalam urusannya di Ukraina. Itu juga terjadi tepat setelah Swedia berjanji untuk mengirim bantuan militer termasuk 5.000 senjata anti-tank ke Ukraina.
Sebelumnya Rusia sudah menyerang Ukraina sejak 24 Februari, sejumlah pihak berpendapat sebenarnya Perang Dunia III sudah dimulai meski banyak yang tak menyadarinya. Hal ini setidaknya dikatakan investor dan miliuner Amerika Serikat Bill Ackman di tengah serangan yang terus berkelanjutan oleh Rusia ke Ukraina. Ia berpendapat kegagalan Barat menghentikan pendudukan Rusia sebelumnya seperti di Crimea atau Georgia menjadi penyebab ini memberikan keberanian ke Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengambil lebih banyak. Memang Barat sudah mengendalikan diri dengan hanya masuk persenjataan ke Ukraina sebagai upaya membantu peperangan di darat tanpa terlibat langsung. Namun ini perlu diwaspadai karena Putin bisa terprovokasi dan mengeluarkan nuklir. Ahmad merupakan CEO Pershing Square Capital. Sebelumnya ia menyuruhkan pengujian nasional selama 30 hari dan memperingatkan bahwa neraka akan datang dalam sebuah wawancara dengan CNBC International saat berbicara terkait Corona 2020 lalu. Makin ngeri, jet perang Rusia kembali bombardir Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina belum kelar, terbaru pesawat-pesawat Moskow bahkan dikabarkan menggempur kota Chernihiv dan menghancurkan jembatan di sana Rabu 23 Maret pagi waktu setempat. Chernihiv adalah kota yang terletak di sekitar ibu kota Kiev dan perbatasan Rusia. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kepala regional Chernihiv, Vyacheslav Kals, mengecam serangan itu. Meski demikian, ia berujar hal ini tidak akan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke kota tersebut. Ia pun mengatakan rakyat Ukraina pasti akan membangun kembali jembatan di kota tersebut jika kemenangan telah diraih. Ukraina telah diserang Rusia sejak 24 Februari. Zelensky saksikan kerusakan kota, jet tempur Rusia serang sistem pasukan air Ukraina. Dalam perang Rusia melawan Ukraina, pasukan air kini tampaknya menjadi target sekaligus senjata bagi Rusia. Diketahui jet tempur Su-35S milik Rusia telah menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina dengan rudal khusus anti radiasi pada Rabu 14 September 2022. Menurut rilis Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat tempur Su-35S milik distrik militer Barat telah menghancurkan infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus tersebut. Presiden Zelensky sudah mendengar keluh kesah orang-orang di kota-kota bagian timur laut Ukraina yang direbut kembali dari pasukan Rusia. Ketika itu kota besar tersebut berjuang untuk menahan kerusakan pada sistem airnya dari serangan rudal Rusia.